harus seimbang. Gaya hidup tak seimbang seperti stres, kopi, makan pedas, membuat asam tubuh berlebih. Cairan asam ini mewakili gaya hidup kita. Pristin 8,6 Plus bantu menetralkannya. Dengan pH tinggi, teknologi Jepang menghasilkan mikromolekul yang cepat diserap tubuh. Yuk minum Pristin 8,6 Plus setiap hari. Seimbangkan hidup Dengan Pristin 8,6 Plus. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Doncast. Kita lanjutkan perbincangan masih bersama Reza Indragiri, psikolog forensik. Menyambung tadi Mas Reza, saya ingin kita membedah dan memaknai pernyataan tertulis dari keluarga yang kemudian akhirnya membarakan lagi kecurigaan netizen bahwa ini adalah rekayasa. Kata-kata keluarga adalah, kami berharap setiap fakta yang ada bisa benar-benar diperiksa dengan teliti dan terbuka. Kami juga berharap semua masukan dari keluarga termasuk hal-hal yang kami alami dan ketahui secara langsung dapat ikut dipertimbangkan. Lebih lanjut lagi, keluarga mengajak masyarakat luas untuk ikut mengawal dengan empati. Kemudian yang terakhir yang menurut saya juga sangat menarik, mereka percaya pada waktunya nanti kebenaran akan terungkap dengan terang dan membawa keadilan serta ketenangan bagi Daru. Kata-kata bahwa ada fakta-fakta yang keluarga alami dan ketahui secara langsung. Ini kan bahkan sudah menerangkan itu ya? Iya, sudah disampaikan berarti ke Kompolnas. Penyelidikan kan? Salah satu cara yang dilakukan ketika psikologi forensik melakukan otopsi psikologis adalah dengan menanyai orang-orang dekat. Entah itu keluarga, entah teman satu ruangan di kantor yang dianggap mengetahui tentang keseharian seseorang, kekhasan yang dia punya, problematika hidup yang dia alami, kualitas relasi sosialnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan dasar berpikir seperti itu, maka saya bayangkan, ya mungkin polisi lewat Apsifor mungkin juga sudah menanyai pihak keluarga tentang hal ihwal yang tadi Mbak Tasya sebut. Nah, setelah kemudian semua data itu analisis sedemikian rupa, ternyata ya disepakati atau tidak, Polda Metro Jaya sudah menyimpulkan sedemikian rupa bahwa almarhum meninggal bukan akibat pidana. Itu satu. Yang kedua, sayangnya ini belum menjadi best practice di Indonesia. Masih ingat tidak kasus O.J. Simpson? Iya. Olahragawan yang dituduh menghabisi istrinya sendiri. Iya. Yang terjadi di ruang sidang seperti ini. Sudah barang tentu polisi kemudian lewat jaksa membawa seabrek bukti untuk meyakinkan hakim bahwa pelaku pembunuhan adalah O.J. Simpson. Termasuk ini loh, secarik kain yang sudah kami uji secara forensik menunjukkan di sini ada jejak O.J. Simpson. Oke? Hebatnya proses hukum di sana fairness. Terhadap barang bukti yang satu itu pun diberikan kesempatan kepada O.J. Simpson dan penasihat hukumnya untuk melakukan uji tandingan. Uji tanding ya? Ya, sehingga pada akhirnya kepada hakim disodorkan dua hasil examination. Examination dari pihak jaksa, dalam kurung polisi, dan cross examination dari pihak terdakwa. Ternyata dua simpulannya bertolak belakang. Diserahkan kepada hakim. Silakan Bang Don dan Mbak Tasya tebak. Hakim akhirnya lebih percaya pada hasil eksaminasi siapa? Polisi atau terdakwa? Dalam kasus O.J. Simpson, ternyata hakim lebih teryakinkan oleh hasil uji forensik yang dilakukan oleh terdakwa. Betul. Apa yang saya katakan? Ini kedahsyatan proses peradilan yang mengedepankan fairness dengan memberikan akses setara kepada kedua belah pihak, yaitu negara dan terdakwa, untuk sama-sama melakukan pengujian terhadap barang bukti itu. Artinya dalam kasus ini di Indonesia, keluarga bisa diikutkan. Di Indonesia, sayang beribu sayang, yang saya pahami uji forensik itu hanya ada di kepolisian. harusnya ada lembaga independen. Berulang kali saya hadir di persidangan, men-challenge hasil forensik, uji forensik oleh kepolisian, hanya berdasarkan apa yang kita bisa nalarkan. Iya. Terdakwa dan penasihat hukum tidak punya akses terhadap Kita barang menerima itu sebagai sesuatu sempurna. Untuk men-challenge itu ya. Dengan demikian, bisa saja di Indonesia misalnya, kan polisi punya diskresi ini, Iya. walaupun ya katakanlah di Indonesia belum ada norma tentang cross examination dari pihak keluarga Arya misalnya, tetapi dengan memanfaatkan diskresi kemungkinan itu bisa dibuka. Yeah.
Demikian pula otoritas peradilan. Di dunia peradilan ada istilah judicial activism. Bahwa dengan cara berpikir yang progresif, otoritas peradilan juga memberikan akses kepada keluarga Arya, keluarga almarhum untuk melakukan uji tandingan terhadap misalnya apapun lah itu. Dengan demikian akan fair. Rasa penasaran, rasa tidak puas keluarga akan terjawab ketika mereka diberikan sekali lagi akses untuk melakukan pengujian secara saintifik terhadap bukti-bukti yang sudah lebih dulu diuji oleh pihak kepolisian. Salah satu hal yang kenapa orang menganggap tidak wajar itu kan karena modus atau cara penghilangan nyawa yang menggunakan lakban itu sebetulnya. Kita belum pernah, sepanjang saya menjadi wartawan, saya belum pernah menemukan kasus serupa gitu. Karena kalau orang bunuh diri itu ada beberapa cara yang kita lazim liput gitu. Tapi yang kali ini itu menggunakan lakban itu betul di penyelidikan mengatakan di situ ada sidik jari korban. Kan kira-kira begitu. Almarhum. Ya, almarhum. Dan Mas, itu betul-betul menimbulkan pertanyaan tentang ketidakwajarannya. Sebagai psikolog forensik, apa penjelasan Anda tentang saya sepakat. modus ini? Saya sepakat. Mata telanjang langsung bisa mengatakan, oh ini adalah situasi yang tidak wajar gitu kan. Tadi kan kita sudah coba sisir ya. Berarti tinggal tersisa dua kemungkinan, yaitu almarhum meninggal akibat bunuh diri atau almarhum meninggal dalam sebuah Mungkin kalau boleh ditambahkan Mas Reza, kalau memang ini kita mau percaya ini bunuh diri, mengapa repot-repot mengirim pesan seolah-olah dibunuh? Oke, sekarang kita bicara tentang metode untuk menyimpulkan apakah seseorang meninggal akibat bunuh diri atau tidak. Ya, saya menggunakan akronimnya adalah IPAD. IPAD, Ya, iPad. iPad. Oh, oke. Kita mulai dari I. I adalah ideas, pemikiran, ide-ide yang tercermin dalam perkataan, perbincangan, posting di media sosial, catatan terakhir, dan seterusnya yang mengindikasikan oke, ini adalah narasi gelap dari seseorang yang ingin mengakhiri hidupnya. Satu ya. Itu dari ide. Dari ide. Yang kedua, P, plan, perencanaan. Sekarang kan sudah tersebar nih rekaman CCTV ketika termasuk naik ke rooftop. Nah, itu yang kemudian dianggap oleh publik, ini loh potret seseorang yang sudah punya plan, perencanaan untuk mengakhiri hidupnya. Kalau ide kemudian diambil dari yang 2013-2021 itu bahwa pernah ada konsultasi gitu. Atau masuk akal untuk menggunakan itu, tapi pertanyaannya adalah kalau pada tahun 2013 dan tahun 2013 dan 2001 anggaplah ada narasi gelap yang dikomunikasikan oleh almarhum. Begitu lihat gunung mau lompat, lihat laut, lihat pantai mau tenggelam. Oke, pertanyaan, kenapa bunuh dirinya baru sekarang? Iya, itu trigger itu menjadi pertanyaan ya. Tidak terjawab kan? Tidak. Tidak terjawab. Kita lanjut lagi ya. Sudah. Sebelum dilanjut, karena mestinya kan ada kasus Bailey, ada trigger yang membuat pemicu ya, pemantik gitu. Ya itu yang saya katakan semestinya bisa digali lewat otopsi psikologis. Saya lanjut boleh? Oke, lanjut Mas. I sudah, P sudah, sekarang A. Jadi idea, plan, A. A adalah action. Faktanya, apakah almarhum ditemukan dalam kondisi melompat dari tempat tinggi? Tidak. Berarti almarhum ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di tempat tidur, dalam kondisi sedemikian rupa. Itu kan cerminan A, action kan? Action. Kita lanjut dulu, D. Pada akhirnya meninggal positif ya. Dan meninggalnya ini adalah akibat siapa? Itu harus terjawab oleh kedokteran. Yang ingin saya katakan, kalau IPAD seluruh data yang kita punya itu sinkron satu sama lain, maka kita punya alasan untuk menarik simpulan secara terukur bahwa seseorang meninggal akibat bunuh diri. Tapi kalau datanya tidak lengkap, data-datanya tidak sinkron, bahkan data-datanya bertolak belakang satu sama lain, maka memang kita harus mengecek ulang. Benarkah simpulan bahwa seseorang meninggal akibat bunuh diri? Karena sekali lagi, data yang kita punya tidak memberikan alasan yang cukup kuat bagi kita untuk menarik simpulan yang terukur bahwa seseorang meninggal akibat bunuh diri. Nah, saya lanjut sedikit. Sayang beribu sayang, pemetaan iPad ini bisa kita katakan tidak menyediakan data yang memadai bagi publik. Sudah diumumkan, kemarin sudah diumumkan, termasuk profil psikologisnya, kendati menurut saya itu problematis. Tetapi
dari semua yang diumumkan kita tidak, atau paling tidak saya pribadi tidak bisa mengisi seluruh kolom IPAD ini. Jadi masih banyak teka-teki di situ. Masih ada kosong di sana, kosong di sini. Yang memberikan alasan juga bagi publik untuk bertanya-tanya, benarkah ini akibat Saya bunuh diri? sekarang ingin tanya lebih lanjut, sorry Tas ya. Orang kalau mau bunuh diri, apakah perlu trigger yang besar sekali atau trigger yang biasa saja gitu, atau pemicunya gitu, pemantiknya? Secara psikologi. Teori induknya adalah bunuh diri merupakan puncak atau hilir dari sebuah penderitaan yang panjang. Panjang. Jadi kita bisa pahami secara umum keputusan untuk mengakhiri hidup bukanlah keputusan yang impulsif. Yang bukan muncul 1-2 menit lalu. Tetapi muncul dalam waktu yang relatif panjang. Itu teori induknya. Teori induknya. Ya. Tetapi WHO suatu ketika pernah mengatakan begini, di komunitas-komunitas tertentu, waktu itu WHO sedang menyoroti timur memang, ada yang istilahnya reactive depression. Ini bukan depression, ini bukan depresi, ini reactive depression. Ada orang-orang yang tindak tanduknya seperti depresi, tapi bukan depresi. Kenapa? Karena pemunculan tindak tanduk yang tanda petik depresif itu munculnya sekonyong-konyong. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Seperti ledakan gitu. Seperti ledakan yang tidak diduga. Makanya dibedakan antara depression dengan reactive depression. Antara depresi dengan depresi reaktif. Nah, kata WHO, tidak tertutup kemungkinan loh, bahwa ternyata ada orang yang dalam tempo cepat memutuskan untuk menjadikan bunuh diri sebagai sebuah keputusan. Itu di masyarakat timur begitu. Waktu itu WHO sedang memberikan sorotan terhadap masyarakat Mungkin timur. karena kita tidak egaliter mungkin. Bukan. Penjelasan WHO barangkali lebih dikarenakan orang kita agak kurang wawasan tentang bagaimana mengatasi masalah kesehatan mental. Oke, Mas Reza, tapi kembali lagi ke mengapa dia memilih metode seperti ini yang seolah-olah mengirimkan pesan bahwa ini bunuh diri. Pernahkah ada kasus sebelumnya orang bunuh diri tapi sambil memberikan pesan bahwa seolah-olah saya dibunuh? Seolah-olah memang ada orang yang mengancam saya, tapi saya lakukan lebih dulu. Ini sebetulnya dia mau mengirim sinyal pesan apa yang ingin Kayaknya disampaikan? sinyalnya ganda. Kenapa sinyal ganda? Dengan modus seperti itu orang bilang nggak mungkin bunuh diri. Kan gitu, dengan cara mati seperti itu. Tidak mungkin bunuh diri nih, ada orang lain nih. Tetapi juga kalau lihat semua data forensik yang kemudian dikatakan oleh polisi, sidik jarinya, ada. Memang bunuh diri. Korban begini. Oke, berarti kalau kita mengacu pada keterangan dari pihak Polda Metro Jaya dan Kompolnas, ya semestinya, bukan semestinya, kita punya alasan untuk bersepakat ini meninggal akibat bunuh diri kan? Berarti tak lain tak bukan hanya almarhum sendirilah yang melilit kepalanya dengan cara lakban seperti itu gitu. Tetapi pertanyaannya, apa mungkin? Bukan 1-2 kok. Orang menggunakan lakban untuk menyumbat saluran pernapasannya untuk mengakhiri hidupnya. Memang tidak di sini. Saya tidak temukan kasus di sini. Tapi di negara lain, penggunaan lakban selotip untuk menutup saluran pernapasan yang berujung pada kematian itu sudah ada. Bahkan oleh didukung oleh Hidup sehat harus seimbang. Gaya hidup tak seimbang seperti stres, kopi, makan pedas, membuat asam tubuh berlebih. Cairan asam ini mewakili gaya hidup kita. Pristin 8,6+ bantu menetralkannya. Dengan pH tinggi, teknologi Jepang menghasilkan mikromolekul yang cepat diserap tubuh. Yuk minum Pristin 8,6+ setiap hari. Seimbangkan hidup Dengan Pristin 8,6+.